Nah, kita main bersama Mister alias dia Ustadz Jojo. Pak Paul. Assalamualaikum. Jojo. Ustadz Jensei. Harus gini BGM. BGM harus Gini, santai-santai. BGM gini ya. Oh, Ustaz, punten. Ya, silakan duduk. Yang nyamannya aja, yang nyamannya aja gimana? Yang nyaman aja. Jangan panggil Ustaz tuh. Nggak panggil Ustaz, kalau gitu panggilnya apa? Coy? Salah, jangan Coy. Bro. Bro, pakai biasa aja, pakai Jo aja. Jojo. Jangan ah. Nggak enak, masa gitu Jo. Jangan langsung. Bisa nyaman begitu. Jangan. Apa kabar, Jo? Kita dulu anak warnet juga, Kak. Anak warnet. Main game apa, Jo? Jangan semua lu. Kurang tuh jangan, lu masih muda. Empo Sadan sih udah kita jajahin. Let's go. Dota, anak Dota. Anak Dota. Oke. Dari tahun 2007 sampai terakhir Covid tuh Dota tuh. Dota. Mantannya Ritter. Bener. Lakuci. Salahin. Wuish. Jangan disalah-salahin. Koala masih Lakuci, Ritter, Koala, Bahamut. Ombi. Iya, SCN Jojo. SCN. Angkatan Jo. Jo. Apapun lah, Sebas. Wah, seangkatan. Iya bener. Jadi udah hidup di warnet lah kita dulu lah. Berarti Sama udah lah pernah kena Eco tuh ya? Bener, kena Iya, Eco. iya. Rame ngumpul deh Iya. kemarin pakai Eco. Saking Deku. Eco selam ya. Eco Slam. Saking Deku. Koala coach saya Pak Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Koala. Terus sampai main-main di mall-mall begitu gue ngikutin tuh. WCG. Bener. Oh, WCG. Bener, ada. Bener. Tapi kita pernah ini tahu Pak Ustadz pernah pipi sampingan lu pas di mall. Lu inget? Oh iya, yang Iya. Hydro Koko kan? Iya. Iya kemarin. Kok memorimu pipi sampingan agak aneh sih. Agak aneh sih. Memori pipi sampingan di juga. kuliner. Warnet cuman nggak main Dota. Main apaan kok? Dulu zaman main online Nexia. dulu Oh mainnya, iya. Lebih tua lagi tuh. Dua lagi. Dota 1. RO ya. Gaul. Aero gue malah nggak main Tat. Iya. Enggak. RO after next year. After Nexia. Pokoknya dulu udah combo paling the best udah nyabu mau paket malam udah. Salah dengar aku gimana sih? Gua mau paket malam. Iya emang gimana kita dulu sama kayak maksudnya hidupnya kan. Cara nyapunya gimana? Nyapu sambil paket malam Iya, mungkin. bener. Nyapu ya. Nyarapan bubur, Nyarap bubur. Kan sampai jam 6 lah. Wah. Jadi paket malam, Langsung happy hour, nyabu. Langsung nyari bubur, sarapan. Masa Bang Ustadz kita yang sapuin sih? Segala Ustaz disapu sih. Ribet banget. Jago. Tapi kalau pikir-pikir ya, masa hidup habis di warnet loh. Asli. Antara nyesel nggak nyesel ya Iya. kan. Kuliah gagal jujur. Hancur. Kuliahnya gagal. Teman-teman gue berapa orang tuh gara-gara warnet tuh. Saking gilanya main warnet sampai gue minta duit sama orang tua buat beli warnet, bayar warnet temen gue. Ya minta duitnya dengan cara yang halus dan akhlak anak gontor. Gimana tuh? Nyolong. Lu mau kasih duit gua gak? Masa gua dulu. Asli. Lu mau kasih duit gua gak? Kalau gua beli di warnet. Kalau nggak kasih, motor gua jual nih. Chaos. Arogan, jujur arogan sih. Masa keberapa nih? Yang belum tahu Ustadz Jojo dulu satu angkatan sama Bang Wancol. Kita ada kelas sebenarnya 7 tahun, beda 7 tahun. Tapi ada satu sekolah yang bareng kan? Jatuhnya sebenarnya kayak kita satu tongkrongan aja. Tiap malam minggu di Taman Suropati. Tamsur. Bukannya sempet masuk bareng?
Oh, itu beda. Itu namanya pesantren kehidupan. Apa bedanya kalau Jojo keluar jadi ustad, Wancoy keluar Jadi pelawak. Iya, Jujur. bener. Tapi jadi gue, super. Ngelewatin. iya kan teman-teman kan tahu background gue pernah di dalam gitu. Iya. Pernah ada pemain Dota terkenal di dalam ketemu sama gue, lu pasti tahu. Inisial. Oh. J depan J. BB-nya banyak, Oh, ini itu 50.000 atau 70.000 ya. Angkatan Ketemu sama gua tuh, Gamu. Sumpah nggak sih? ketemu sama gua gara-gara aja pas lagi di rumah sakit, Rap. Iya betul, dia ketemu. Jadi gua pas lagi nengokin rumah sakit, dia sakit kan. Gua liat mukanya, lah, gua bilang dia. Itu tadi Lu kasus apaan? Gua bilang sini kasus apaan? Inet gua bro, katanya gitu. Iya, berapa BB lo? Buset banyak banget, 50.000 apa berapa itu? Iya, banyak banget BB-nya. Tahun 2012, 2013-an. Ini gua Bukan tahu gara-gara gua nonton dia mulu. Iya itu tuh bener itu tim gua. Dia tuh tim gua, bener, Terus oke itu cerita dikit ya, Iya. dikit ya. Dia tuh dulu masih pakai BlackBerry atau apa? Betul, SMP? BlackBerry, iya zaman BlackBerry. Terus dia chat gua, dia chat BBM gua dia kayak Rap temenin gua dong. Ngapain Jo? Jojo, Jo. Oh, manggil gua, Jojo. ya, oke. Iya. Oke, manggil gua ya, manggil Jojo. gua. Ngapain gitu? Rap, Iya bener, Jo manggil Jo. Iya, Ngapain, bener, Jo? bener. Ngapain, Jojo, Jo? Ustaz gua. Jojo. Iya, Bener tadi kan. Iya. ngapain gue bilang gitu. Nggak apa-apa mau ketemu orang jam 9 malam ntar temenin gue yuk. Di mana? Di ini A gitu. Kebetulan gue lagi main Dragon Nest. Oh, DN. Gue lagi main Dragon Nest, PC gue lagi main di kosan gue tuh di laptop tuh. Terus gue bilang, kayaknya enggak dah, gue nggak bisa, gue lagi online DN nih, gue bilang kayak gitu. Ih situ. Kalau lo ngikut kan. Kena. Cuma minta temenin. Dia bener cuma minta temenin. Dan dari situ, wah, gue berapa belas tahun? 15 tahun. 15 tahun. Pas gue tanya berapa lu 15 tahun? Lumayan juga. Itu benar temen ya, benar teman satu tim Dota waktu itu. Dan Iya. he was a pro player. Iya, Pro player. The next Lakuchi jatuhannya di dulu tuh. Harusnya tuh. Meet-nya wow. Oh, iya jelas. Oh, Bang Ustadz berapa lama sekolah di sekolah kehidupan itu? Kalau bahasa dalam 5 kalender. 5 tahun. Cukup kilat tuh. Iya, lumayan lah. Tapi ya gara-gara di situ jadi lumayan lah. Yang tadinya kita anak warnet kan biasanya hidup mikirin seneng-senengnya aja kan. Mikirin selfish aja lah hidup lah. Tapi di penjara tuh jadi belajar hidup loh. Bisa masak nasi, yang hal yang kecil deh. Yang anak warnet tuh kan nggak mungkin lakuin tuh. Nggak mungkin. Masak nasi di Magicom, terus nyuci pakaian tuh nggak mungkin tuh dilakuin tuh sama anak Indomie warnet. aja dibikinin ya. Iya, mau nggak mau jadi kita harus ngelakuin tuh hal kayak gitu tuh di dalam Bikin tuh asbak pakai botol aqua, Iya benar. prakarya. Benar. Sistem pelor gitu kan. Tapi ini nanya nih, Tat. Kata orang kemungkinan orang masuk tuh keluarnya 2. Kalau nggak tambah parah, Benar. tambah parah karena koneksi di dalam kan ngeri. Betul. Kenalnya udah bukan BD ecer-ecer lagi nih, Iya, BD benar. gede nih, pemain-pemain udah ibaratnya nih sindikat lah. Kedua, telak tobat banget. Apa momen waktu Yang nge-twist. yang ngetus di apakah ada Soalnya sih, iya, lanjut deh. Nggak jadi deh gue, nggak jadi cerita. Sebenarnya sama. Gue tuh masih suka sering nontonin Aloy, lo, Niko, semua Arab, apalagi nge-DJ. Jujur gue dulu cita-cita gue jadi DJ. Cita-cita gue makanya gue suka nonton Picong, gue bilang cita-cita gue dulu. Jujur Rap, jujur. Dulu kan kita mainnya stadium mulu kan. Kota, stadium jujur. Kenapa pakai kita sih? Iya. Iya, saya yakin pernah ketemu kok. Pasti pernah. Gila Pasti pernah. itu tempat Udah enggak ya, itu guys ya? buat angkatan-angkatan kita tuh istilahnya itu tempat tuh dewa banget Dewa, lah, dewa naga ya kan. Dewa. Lu jelasin naga ya? Jadi apa namanya? Hampir hari-hari lah ke situ lah. Oke. Udah saking gilanya datang ke tempat itu, setiap datang ke klub itu bisa datang nih kelat tepat.
I'm home. Sakit udah gila, udah stres jujur. Iya. Udah gila, udah. Udah kesetanan, udah kesetanan, udah. Kayak udah saking begitunya tuh. Nyaman tuh ya. Kayak begitu. Iya. Jadi kayak merasa itu surga hidup gua di situ. Tempat nyamannya. Iya. Tapi emang stadium ada satu keunikan. Dia doang yang FDC bisa tukerin es kopi. Iya benar. Maksudnya gimana sih? Oh. Biasa kan FDC tukerinnya kalau air mineral, soft drink, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Cuman stadium ada tukerin es kopi. Oke, kalau gitu kita nggak usah lama-lama, kita welcome DJ Jojo. Langsung ya SGC kita. Kagak tuh kan kagak diuji. Belum latihan. Iya. Cita-cita aja dulu. Udah beda fokus. Pasti itu dia. Tiba-tiba Beda fokus. nyebreng Ustadz ke DJ. Keburu ke pesantren dong. Iya. Nah akhirnya udahlah. Gue banyak ngeliat kehidupan orang tuh kayak gue ngerasa. Sebenarnya dari sebelum masuk aja gue udah ngerasa capek sama kehidupan kayak gitu. Jujur capek. Walaupun kelihatannya udah ketemu teman-teman lagi nih, udah pakai sepatu udah lo buru-buru, wah girang segala macem. Basi aneh jujur. Karena siklusnya gitu Baper. terus. Siklusnya gitu. Bener, Siklusnya bener. gitu tuh. Makanya gue mau bilang lo tim Triple A Clan nih ke orang pada nginap-nginap segala macem, gue kayak ngeliat masa lalu gue aja. Maksudnya kayak nanti suatu saat nih orang pasti mungkin sekarang pun udah ada dalam hatinya. Enough, gue sebenarnya capek. Gitu udah pasti tuh. Yakin banget gue. Masih miskin. Jadinya kerja. Makanya gue yakin banget pasti. Makanya gue bilang ya gimana sih kalau kalian mau ngejudge orang tuh kalian nggak tahu dunia ini gimana ya. Iya soalnya kalau orang yang lagi seneng sesuatu kayak dulu saking seneng sesuatunya kayak gue tuh sama Inek saking ediknya gitu. Istilahnya enak banget tuh disebut. Luna Maya di dia depan udah gue suruh 5 huruf cabut lo. Luna Maya mau peluk-peluk gue dulu standar cewek cantik tuh Luna Maya. Sampai dia sama Changcuter kan dinyanyiin kan. Lacu. Iya kan Luna Maya. Pokoknya sampai Luna Maya di depan gue nih, ayo dong aku mau dance sama kamu. 5 huruf cabut lo. Pasti bilang begitu tuh saking enaknya Inek tuh. Saking enaknya tuh kayak begitu. Untung gua nggak tahu gitu. Iya saking kayak ngerasa tuh kayaknya nggak ada deh yang lebih enak dari itu kayaknya nggak ada gitu. Nah sampai kayak kalau teman-teman dulu gue kadang-kadang suka mainnya di selatan, suka main di selatan. Kayak dulu zaman-zaman tipsi di Brexit ya sekarang namanya. Brexit dulu masih namanya terus second floor Dragon China Dari sana. iya Dragon ya China itu kayak gitu-gitu gue paling bete tuh kalau diajak tempat kayak gitu Nggak masuk. maksudnya kayak minum-minum kayak gitu gue bilang ayo dong pusatnya aja langsung gitu ayo dong udah pemanasannya jangan lama-lama iya benar Ada pelaut penerbang. iya langsung aja udah jangan lama-lama pemanasannya bilang udah buruan deh gitu ke pusat aja langsung kayak udah kayak begitu tapi sampai akhirnya ya udah sehari sebelum gue ketangkep tuh udah rintihan hati gue udah sering tuh hari-hari tuh udah ngerasa udah bilang Kuring. aduh gimana cara berhentinya itu yang bingung tuh makanya kadang-kadang teman-teman masih banyak juga kadang-kadang yang DM sama gue kan curhat-curhat gitu bang gimana sih bang cara berhentinya bu judi online gimana sih gue bilang lu mesti ada kesungguhan hati deh bener-bener gue bilang dulu gue pernah terinspirasi dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Oke. Itu kan punya background sama tuh dulu pakau dia orang pemakai narkoba tuh beliau tuh sampai bilang kalau kamu belum pernah berdoa sama Allah sampai bilang ya Allah kalau saya pakai narkoba lagi mending saya mati berarti kamu belum sungguh-sungguh taubatnya katanya gitu. Jadi gue sampai berani doa kayak gitu ya Allah kalau emang saya balik lagi kayak gitu udah mendingan deh saya mendingan mati aja deh. Nah kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu kata almarhum kalau orang udah berani doa kayak gitu berarti dia udah berdamai tuh sama dunia malamnya udah udah titiknya udah gue selesai gue udah nggak mau lagi dunia. Susah nggak berhenti Ustaz? Susah jujur susah Adiksinya yang bikin berhenti susah. jangan kan begitu ITC Ambas tahu kan ITC Ambassador dulu kan di atas di Carrefour kan atasnya suka jual CD bajakan tuh itu nyetel lagu ini yang Freaks Stadium itu gue jalan sama nyokap gue masih bulu-bulu masih merinding. Pas gue bilang begini, kayaknya ilmu gue belum nyampe nih di sini. Akhirnya gue masuk pondok pesantren beneran di Jawa, belajar agama beneran. Atas kemauan sendiri atau dorongan? Ada dorongan tapi? Dorongannya tuh karena
wah ini bahaya nih, gue masih suka suges denger lagu ginian. Iya, orang bulu kuduk sini merinding. Padahal itu udah, gue dari pertama masuk penjara tuh udah total berhenti. Udah ngerokok semua, iya berhenti. Pas keluar, setelah keluar itu denger musik gitu masih begini, wah gue langsung, bukan gue nyalain situasi gue, tapi situasi keadaannya, tapi gue bilang ilmu gue belum nyampe, masih lemah nih gue nih, kayaknya gue mesti pindah ke satu tempat yang gue mesti belajar sama orang-orang baik nih. Sampai bener-bener pulang dari pesantren, hilang tuh, rasa itu bener-bener hilang. Suges-suges tadi tuh. Suges-suges itu hilang, cuma ya kan kadang-kadang gedeknya kalau ngeliat teman lama, giginya gini-gini lagi ketemu. Kan namanya kita belajar agama nggak boleh sangka buruk sama orang. Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Nggak ngerti saya. Iya, jadi kayak Gak usah di ngertiin deh. jadi iya, Nggak usah. kadang-kadang kan banyak tuh juga tuh artis-artis yang ke gap kan disorot gitu kan, giginya gini-gini lagi kenceng lah gitu istilahnya kan. Nah, Ngerti. nah itu kadang-kadang kita tuh bingung, aduh kenapa sih kita tahu hal yang gini kan jadi ngeri sangka buruk sama orang gitu. Oke. Tapi Iya. itu suudon jatuhnya ya. Jangan kan begitu waktu di dalam. Kan ada program pesantren kilat tuh. Ada tuh salah satu ustadz, ngaji Al-Qur'annya Masya Allah canggih banget katanya. Dulu nih Pak Ustadz ya, sebelum khotib Jumat mau khutbah katanya, narik dulu katanya. Maksudnya begitu. Biar Ini cerita dia bener, katanya baca ayatnya ngelengking katanya. Serius gue, itu Ustadz ngaji di dalam ceritanya begitu. Iya bener, ini gue cerita nyata. Maksudnya dia ngasih tahu jangan dicontoh ya. Kan jadinya kadang gede-gede kita takut-takut ntar ngelihat Ustadz abis makan rujak di kepedesan begini, ntar kita takut sangka buruk kan. Pikiran kita takut, nih Ustadz abis narik nih gitu. Kan bahaya juga tuh gitu. Gimana mau respon apa, men? Iya. Waduh pokoknya macem-macem lah, penjara tuh mengajarkan gue kehidupan yang udahlah pokoknya lah luar biasa banget lah. Ketemu orang yang kadang-kadang kayak begini nih, kayak ilmu pertemanan. Gue punya temen yang hari-hari make bareng sama gue, kemana-mana 24 jam sama gue. Tapi gue harus dapati kenyataan bahwa dia adalah orang yang sangat jarang jenguk gue di dalam penjara. Tapi justru temen-temen yang enggak, gue sangka gitu, anak-anak yang enggak pakai narkoba, temen gue yang anak-anak sport gitu, Malah kayak yang gitu. jenguk. Malah dia yang care sama gue, dateng kirimin gue uang. Itu kayak ngajarin gue kehidupan begitu, bahwa terkadang lu punya temen yang satu frekuensi gitu kan, Tapi belum ternyata tentu care. dia sebenarnya tuh temen lu yang sejati gitu. Baik, Ya. makanya kan sahabat Nabi kan Sayyidina Ali kan pernah ditanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kamu teman kamu banyak, berapa sih jumlah teman kamu? Saking banyaknya gitu kan, kadang-kadang kan orang kan Masya Allah terkenal gitu kan, banyak temannya. Kata Sayyidina Ali, kamu mau tahu jumlah teman saya? Ntar saya hitung kalau pas saya lagi susah katanya. Ya, lagi sakit atau lagi dalam keadaan seperti itu Lagi ya. kena musibah, lagi sakit, ntar saya hitung teman saya itu jumlah teman saya yang sebenarnya katanya. Jadi ngajarin gue kehidupan lah, banyak penjara kayak gitu, mulai dari pertemanan. Jangan kan gitu dalam hal suami istri aja, kadang ada istri yang udah punya anak berapa, kadang dia ninggalin suaminya malah ngejenguk napi lain. Banyak. Ada banyak kayak begitu, ada kayak begitu. Jadi dia malah jenguk napi lain, akhirnya dia harus nonton gitu dari jeruji istrinya ngebesuk napi lain gitu. Ada yang baru lahir masih merah, tiba-tiba dibawa nih sama istrinya masih di rumah sakit, dari jeruji diginiin doang masih merah mukanya. Jadi gue nangis ngeliat, wah ya sebenarnya kehidupan keras juga kayak gitu. Karena gue selama ini kan mikirnya hidup happy aja, hedon aja. Gimana ceritanya tiap malam bisa berangkat, itu aja udah otak udah. Ya kan? Jadi pikirnya gimana sih sebenarnya hidup? Penjara lah tuh, banyak belajar hidup lah tentang kehidupan. Kecanduan berapa tahun? Kecanduan. Ini kan nyandu. Enggak memakai kayak gitu. Nah permasalahannya kita ngikut ada jenjang karirnya nih, nyobain nyandu jualan. Itu masalahnya. Ngecer dulu. Iya, Ngecer dulu. Ngecer sampai dulu. Jadi kan kalau karir ada kan gue duluan baru wajar itu kan. Jadi gue ini nih apa sih, gue sama soalnya, jadi kalau suka keceplosan sorry banget dah. Iya. Jadi kalau karir jualan kan gue duluan baru wancoy gitu. Cuma BB banyakan dia, wancoy emang terlalu juga tuh dia tuh. karir gue duluan. Cuma dulu ada di masanya di mana sampai teman-teman gue aja tuh nggak mau ketemu gue. Karena gue mainnya dulu ke Kampung Ambon. Oh, lebih ngeri lu sih. Main sama Ngeri itu. gede-gedenya kayak gitu-gitu. Kamu Udah, apa ngeri? Gua mah nggak iya, bisa, sampai gua- kayak apa bilang kayak John lu udah keterlaluan lu, udah keterlaluan. Kan teman-teman gue manggilnya John kan, udah keterlaluan lu udah lu. Wah, nggak ada mau ketemu gue waktu itu sampai teman-teman tuh. Kayaknya wah gila lu. Sekarang masih ada sih kamu apa? Masih ada. Tapi dulu parah Ya. banget. Gue sekarang antar teman kan, dulu gue masih bocah ya. Dan gue dong naik motor ya, naik motor. Gue nunggu temen gue yang ngambil etap, dulu jaban etap. Depan gang anak kecil, naik sepeda berarti. Bang, cimeng. Gue ditawarin cimeng sama anak kecil naik sepeda. Ibu lagi gendong anak. Cimeng, tahu? Enggak bu. Tapi sekarang tahu ya, sekarang
Kemarin sempat ada kita ditabrak gede tuh ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan deh kayak gitu-gitu deh. Tapi lu sih emang Udah belum nggak si ada Jakarta lagi. emang komplek Ambon. Makanya kadang-kadang juga Habis. iya jadi pelajaran juga buat kita semua juga ya. Apalagi orang kadang-kadang kan kalau karirnya lagi naik diujinya sama yang Iya. begitu-begitu tuh. Ini Nah, yang kayak gitu. udah dikasih baik rezeki yang baik-baik gitu kan. Yang tadinya nggak punya apa-apa, alhamdulillah bisa beli rumah, bisa beli mobil. Mulai kegoda lagi sama dunia-dunia gitu, ya kan? Karirnya ntar hilang kayak gitu, nggak mikir panjang. Bahkan kadang-kadang yang paling sedih sih ngelihat orang tua sih sampai kayak bahasa. Kamu tuh seperti ngelemparin tahi ke wajah orang tua kamu gitu kan. Jadi sampai kayak bahasanya kayak gitu loh, kayak jadi anak tuh jadi kayak ngerasa gak guna banget kayaknya hidup gua dah gitu, sampai kayak ada rasa hopeless juga. Tapi ya akhirnya gue di dalam malah untung ikut jalurnya gue belajar agama karena gue dari dulu paling alergi sama agama gitu maksudnya. Kayak gue nyari kedamaian tuh di mana ya gitu, mikir-mikir. Ya emang enak nih ini datang ke diskotik ngabuk kayak gitu. Tapi kan kalau udah basi aneh baper, pusing mikirinnya, duit kadang habis. Ya kan? Terus jadi sebenarnya gimana sih hidup yang damai? Apalagi gue hidup di daerah Manggarai itu yang tawuran mulu kabinnya. Saking seringnya tawuran, Manggarai itu penggambarannya tau nggak apa? Jadi kalau habis tawuran nih, udah selesai nih pas mau balik ke kampung kita masing-masing, tuh ibu-ibu udah nyiapin nutrisari es tuh. Ayo minum dulu. Support ibunya. Ibu-ibunya pos 5 jatuhnya. Ibu-ibunya kan pos 5 ibu-ibunya. Naruh Support uang, deh. buka hutan, liatin dulu. Iya. Masih langsung. Iya, CM oke sih. Belum usaha dia. Kan kocak tuh kan orang tawuran bukan dinasihatin sebagai orang tua. Disupport. Malah jadi pos 5 dia. Wah gak beres. Tapi tanya kan pertama kali masuk hari pertama nggak mungkin langsung ke Iya. agama kan. Di dalam itu apa ya? Ada shock terapi. Maksudnya di titik apa kayak akhirnya mau belajar agama waktu pertama kali dalam 5 tahun pertama itu. Awal dulu masuk deh nih ya. Jadi kalau orang baru masuk penjara itu ada shock terapinya biasa dari Alkam kan, Alkamar kan. Jadi waktu itu kita pakai celana boxer nih. Pakai celana boxer bener-bener kan masuk nggak boleh pakai celana panjang sama sarung, sering dipakai buat bunuh diri kan orang di penjara kan. Ya kan? Kita masuk tuh. Pas masuk ke dalam sama Palkamnya di teror gua 3 orang. Buka lu celana lu katanya gitu. Wah, dulu kalau dengar orang di penjara sering dimonon, ini kali ya. Buka celana lo begitu, gue bilang bang ayo bang berantem mati deh, gue balik badan begini. Boleh juga nyari lo kata Palkam begini. Berantem aja deh bang, daripada lo harus beginiin gue dah. Gue bilang kenapa ini, gue harus apa nih? Ya kan buat adat istiadat penjara gue harus gimana nih? Ya udah lo buat makanan, lo bilang keluarga lo nih, buat gaulan gitu-gitu kan. Akhirnya udah itu aman. Nah disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nontonin orang sholat di depan. Jadi kan istilahnya ini ruang kotak nih. Nih. Kalau Berapa orang di dalam? itu ruang kecil banget tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan. Yang awal-awal belum pindah. Belum. Yang masih yang numpuk di itu polsek. kan. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini. Iya. Saking ini bantalnya pakai aqua galon, aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang sholat tuh pada ada banget gitu ya, ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai dari itu bertanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujian berat, gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok, pas masuk Rutan Salemba aja itu baru masuk kamarnya kalau kami itu udah ada bong sabu, banyak orang main judi sama TV-nya layarnya VCD BF. Itu gila. Triple kill haramnya. Triple kill haramnya. Judinya, narkobanya, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk, perasaan gue berdoa pengen diminta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah deketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali rasa gue ngeliat kayak gini jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil, ini anak muda nih di kamarin aja, kita jangan di kamar situ tuh, sering pada make orangnya terkesian. Nah satu bapak-bapak itu yang suka-suka masjid, dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy semua tuh pada besuk, udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka, gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian, nggak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis, buat ibadah gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini maksudnya ya tenang, terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah
Akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan dia. Teman gue mana di blok yang sama? Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit, dia lagi sakit waktu itu. Gue lagi jenguk orang sakit, pas gue di sampingnya, oke gue kenal nih tampangnya. Gue lihat kan gituan namanya kan, bener. Kayak di blok. Iya bukan, langsung gue tanya, di dalam masih main Dota tuh dia tuh. Gue nggak mau ngomong. Dia cerita lu gue masih suka main Dota tuh. Masih Dota 1 ya? Iya Dota 1 masih Dota 1. Iya, dia cerita tuh di dalam. Itu gue di dalam macem-macem lah, gue bareng juga sama waktu itu John K waktu itu. Bareng sama John K kan. Umur berapa sih? Waktu itu gue umur 22 tahun tuh. Masih 22. Gue ngelihat pertama kali gue ngelihat, kalau kita kan tahu di TV doang John K. Gue ngelihat John K lagi nagih utang sama orang. Gue ngelihat secara live tuh, streaming langsung tuh. Salah. Orang ditagih sama itu, sampai sujud-sujud tuh ke tanah lo. Kata si John K kan gue, bayar utang lu, kira utangnya berapa? 2M utangnya, nggak tahu utang apaan tuh. Utangnya 2M. Bayar ke utang lu. Gue mending bunuh kucing daripada bunuh lu ya, katanya gitu. Oh gila serem banget. Orangnya petengkurap tuh di tanah tuh. Serem juga Om John. Serem juga Om John. Iya. Ngeri dia, ngeri boleh sih. Akrab. Iya, tapi baik dia di dalam lah. Dia kalau begitu kadang-kadang tiap pagi tuh suka sedekah nasi uduk 300 bungkus. Buat napi-napi tuh, dia tuh panggil, mana sini? Tukang nasi uduk kumpulin, bagi-bagiin sama dia, napi-napi. Baik dia. Iya. Kan banyak juga tuh dia kan tim-timnya kan pas case-nya dia itu. Ya pokoknya di dalam penjara ya banyak lah belajar kehidupan. Tapi ada seru-serunya nggak saat di penjara? Maksudnya apakah seserem yang diomongin orang, yang dibalingin orang gitu? Apa tuh? Di dalam sana gitu, apakah ternyata tidak menyenangkan atau bagaimana gitu? Kalau gue ngeliatin lebih jadi kayak gitu tuh amal perbuatan dia selama dia hidup di luar ternyata itu. Jadi di luar makin iya, parah, dalam di luar. iya kalau di luar tuh dia sering jahat sama orang, di penjara dia sering dijahatin sama orang. Jadi gue sering lihat penampakan kayak gitu tuh. Kalau dia di luar jahat sama orang, di dalam begini kali gue jadi pikirnya jadi kayak kagak gitu. Oh ini kali maksudnya kalau ada kehidupan akhirat tuh orang jahat di dunia dibalas di akhirat. Di penjara aja gue dilihatin kayak gitu tuh. Jadi ada orang yang kerjanya suka meres-meres napi kan di polsek gua tuh. Nggak ada duit, digebokin, diinjek-injek. Pas istilahnya dia pindah ke kapal yang lebih besar kan, digebukin satu lapas dia. Mukanya nggak kelihatan kayak gitu. Oh begitu ya penggambaran yang gue lihat tuh. Orang jahat tuh belum lagi di akhirat, di dunia aja dibalas gitu. Yang kayak begitu-begitu kalau ngeliat ngurusin orang bunuh diri pernah gua. Di dalam pernah. Waktu itu dia masalahnya berat banget sih. Kayaknya dia utang saham di bursa efek sih, alias kalau judi 50.000. Kalau judi 50.000 bola, judi bola kali 50.000 minjem sarung, bunuh diri. Jam 3 pagi, gue udah ketok-ketok bangun. Dipanggil gini, Pak, ada yang bunuh diri, kita lagi nungguin petugas sih belum ada. Terus kenapa? Gara-gara gue pakein gini. Gue nih, Bapak aja nih, Bapak ngerti agama terus begitu. Emang kalau ngerti agama kagak takut juga. Itu gue ngeliat orang gantung diri. Kalau gue ngeliat pakai sarung begini, nggak ada yang berani masuk lagi tuh. Kalau kamar itu gue aja tuh yang nanganin. Pas ditanya, apaan, kenapa ini? Iya tadi dicurat mau minjem duit 50.000 kalau judi bola. Terus nggak dapet, gantung diri. Ya Allah, Pak. Ya kalau gitu 50.000 kalau bola. Ketemu gue yang begitu-begitu tuh. Udah bebas kan? Udah harusnya ya? Udah lama. Udah lama kan? Udah bebas. Iya, Udah 4 tahun berarti. Udah bebas. Tadi Bang Ustadz kan sempat berarti kan 5 tahun tadi 5 kalender kan di pesantren kehidupan itu kan. Abis itu yang ngedalemin ke tadi di Jawa ya? Iya, pesantren itu berapa lama lagi durasinya? Nah, waktu itu pas setahun setelah after itu ke Magetan deh. Ke Magetan itu kan gue belajar, kita yang namanya dari kecil udah kena visi dari Pentium 4 gitu istilahnya kan. Orang itu kalau belajar agama di Jawa tuh bener-bener tradisional banget. Itu yang bener-bener pakai Jawa Pegon yang bahasanya Utawi, Iki, Iku, kayak begitu-begitu lah. Pakai bahasa Jawa Pegon untuk belajar ilmu Nausorok gitu-gitu lah. Wah, kok kayak begini. Jadi gue jadi inget kan. Jadi dulu istilahnya itu kan gue pernah dapat satu hadis dari Nabi SAW, pernah diceramahin, pernah dikasih nasihat sama malaikat Jibril, kata ya Muhammad ismasih itu. Silakan kamu hidup sesuka kamu. Jadi kayak nasihat kehidupan gitu. Kalau kamu benci sesuatu, bencinya itu biasa aja. Jujur kita dulu paling gedek orang Jawa. Jujur dulu paling gedek. Gak tau kenapa ya, gedek aja. Tapi anehnya, ya itu dia. Aneh gue jadi ingat gitu kan. Pesannya malaikat Jibril ke Nabi. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang kamu benci berlebihan gitu, malah justru kadang-kadang kamu ditakdirkan akan berurusan dengan yang kamu benci itu. Begitu.
Jadi gue jadi malah demen sama bahasa Jawa. Jadi belajar gue bahasa Jawa, gue ke pasar gitu misalkan belajar. Jadi demen gue bahasa Jawa. Wah unik juga Gue gue bisa bilang. relate tuh, temen gue yang relate kayak gitu. Iya kan? Dia benci sama sesuatu beberapa hal, tapi diketemuin dia sama hal-hal itu. Iya kan aneh kan? Akhirnya dia belajar mau nggak mau itu. Ada teman gue di sini kok. Ada kok emang gitu. Iya kayak begitu ya. Waduh kehidupan tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalau sekedar benci ya udah. Cukup disimpan aja nggak suka sama orang ya udah. Kenapa sih? Pegel-pegelin hati aja nyimpen benci sama orang gitu kan. Kalau misalnya benci sama orang bisa berubah jadi Bitcoin enak kan. Iya kan. Masuk. Nggak jadi apa-apaan, hati jadi sempit, hidup nggak enak, nggak tenang. Duit dapat duit juga kagak. Ngapain hidup benci sama orang ya kan? Betul. Iya. Slow aja kita hidup, ya kan? Dan enggak ada urusannya sama masalah ini. Ya ada gue. Kenapa kau malah tempat Ya enggak, gue takut kalau lu ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Apa Ustaz? Dewasa nonton kali jadi kayak gini-gini. Kan udah belajar nih agama. Cara konsisten atau istiqomahnya itu gimana? Maksudnya kan di titik ini Pak Ustadz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda Ini lagi? bab yang paling beratnya di sini. Bab Paling berat ini. Ini yang paling beratnya ini. Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Dan normatif, emang udah harus gitu, mau kemana lagi? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lo kemana lagi? Udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah nggak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan, menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi kan, gue setelah gue pelajari kayak gitu, kan pertemanan itu sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seseorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal-hal yang kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercanda nih. Gimana bercandanya? Iya kan kayak misalnya dikasih tahu kan, bapak-bapak misalnya gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus makmumnya pakai peci hitam boleh nggak? Ya boleh lah, sah aja. Lah kok boleh? Enggak boleh lah. Lo enggak boleh kenapa? Kan beda peci. Ya kan imam sama orang bukan peci merah katanya. Ya kan? Bapak-bapak bercanda begitu. Kan beda banget sama bercanda kita kan. Sama teman-teman narkoboy kita tuh beda kan begitu. Iya loh, beda. Kalau bercanda sama mancing beda bercanda gitu. Tapi bapak-bapak hehehe. Mau enggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang enggak beres-beres, ketularan baik apa harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikir apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat, ngelamar kita serapi nggak? Ngundang tetangga, makan ngundang tetangga, udah kasih mahar 1 juta, ngundang makan tetangga, udah jadi itu nikah tuh. Karena gue mikir apaan yang bisa melindungi gue biar gue ini. Istilahnya ntar kalau diajakin mau wancoy, John ketemu ya John. Aduh nggak bisa, bini gue lagi sendirian. Nah, ada iniannya tuh, ada kartunya yang kita bisa mainin sekali begitu tuh. Jurus-jurus itu yang bisa dipakai tuh. Jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi apa yang visitin itu? Napi lain. Jenguk napi lain. Mungkin lu terlalu. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan pedenya gue status as a napi gitu kan, bilang gue pulang nih mau nikah, mau nggak anak gue nikahin. Iya alhamdulillah, percaya aja gitu. Ya percaya aja, padahal kan orang yang harusnya mikir kan, lu background lu napi gitu kan, siapa sih orang tua yang mau nikahin anaknya menapi gitu loh, logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue gak punya siapa-siapa, tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa, ya Allah tolong deh. Ini salah satunya juga cara biar gue nggak balik lagi sama dunia gue yang dulu. Gimana ceritanya? Biar kata gitu, ada juga teman gue masih tuh ngajakin gue tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini tuh, Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue ingat nama masjidnya waktu itu, di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Ntar lu, gue bilang nih, kita pindah ke video call. Yang pertama lu lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid. Gue bilang, ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tau lu dulu, jangan berbicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lu lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke, please, kata dia, please. Lu minum Coca-Cola aja. Gue pesenin, gak apa-apa, ada kok makanan gitu segala macam. Gue bilang, thank you, gue bilang enough, udah.
Gue bilang, gue ucapin selamat ulang tahun, gue doain lu aja di akhirat panjang umur. Ya udah Jon, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti Memang juga. kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri kok udah bener-bener udah mentok sih, kok udah aduh capek. Jadi zaman kita hidup lagi terjerat gitu-gituan kan mau dibilangin orang tua juga Iya. masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang ya gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Sekarang pun masih bisa gue ceritain ya. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kisah-kisah, kemanisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4, nah dari jam 12 udah di Empo tuh. 3 game dulu, ya kan, main 3 game, dia keluar, baru dia pikirin jalan. Dia. Jadi dulu ceritanya gue cinta banget sama dia. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja, gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu, dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan. Gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih, gue divonis di penjara, gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue divonis 5 tahun. Karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan. Yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan. Dimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, lo terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rasa umum lah, orang api bisa megang HP juga kan di dalam. Emang iya, lu tahu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Ini gue pengennya itu dulu ya. 15 tahun lalu. Bagus. Gue juga tahu dulu yang taat dulu emang kayak ngobrol emang. Bebek Gemini gue inget. Iya. Sekarang udah bagus lah. Iya benar. Nah, suatu saat gue buka Twitter nge-stalk dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Di dalam kan? Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? Di kampus gue ngirim surat DO. Nggak di DO dari kampus udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini? Apa lagi barepin kan? Tapi gara-gara itu gue jadi belajar. Ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu. Kesalahannya adalah gobloknya, gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue, cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik, karena berbuat baik itu ajaran agama. Udah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi, gue bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat aku. Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itu yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi sejak saat itu gue say thanks, bukan dalam hati gue doain, sampai doain dia terima kasih. Walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu gak enak rasanya, hidup tersiksa gue, kayak gak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan gue cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan gak bisa nyalain, gak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ilangin perasaan, gak bisa gitu, gede gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri itu begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini gak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggal setelah 7 bulan. Selama 7 bulan, Ustaz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan, berapa lama sudah gitu. Enggak gue bilang, enggak gue jawab. Enggak gue jawab soal vonis gue. Topik. Tapi berapa lama di penjara? Tahu makan? Cara kontrol cinta biar biasa aja gimana? Kan cinta masih dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa
kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu, atau berpisah karena ada satu dan dua lain alasan nggak bisa kita bersama-sama. Jadi artinya itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewati dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam itu kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada, abis itu ada temen gue perempuan, jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami, karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Udah mati lah, gue gituin tuh sama gue. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Alhamdulillah Jon, laki gue Jon baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian, mbak nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia. Kan tapi gue udah bilang kan, gue udah pengalaman nih soal kayak gini dari awal, mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udah nanti enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia alhamdulillah, kalau enggak lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok, diturunin ekspektasinya gitu. Nggak enak pasti lu punya perasaan kayak gitu, hidup tuh. Gue aja waktu itu akhir lari ke ibadah aja, hati masih nggak tenang. Gue bingung tuh, gimana sih ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, pikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kealingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustad buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya, itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan? Habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang, atau kejadian apa yang bikin oke, Kayak sadar gue bego banget nih gue gitu. gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama ya, 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak, tadinya gue tuh kayak biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udah aku mau fokus belajar agama dulu. Tapi tiba-tiba pas nggak tahu mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas ngeliat istri gue kayak ngeliat, mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban, dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu, pokoknya lebih lah. Dan gue kayak jadi kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasihnya yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu, tapi gue overall gue merasa terima kasih kalau tuh perempuan udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti kan. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas tuh, itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok, harus ikhlas, harus benar-benar. Dan ternyata nggak cuma ke perempuan lawan jenis juga, kadang-kadang cinta berlebihan sama anak tuh juga bisa bikin orang tua kesiksa juga tuh. Makanya kita suka kita hadapin kan, ada orang tua punya anak 3, terlalu sayang sama anak yang satu, tapi justru orang tua itu sering disiksa sama tuh anak yang satu itu, ya kan? Jadi misalnya ada 3 anak, orang tua punya 3 anak, ya kan? Orang tua punya 3 anak, yang 2 nih anak berprestasi segala macam, yang satunya anaknya nggak karuan nih, ya kan? Karena terlalu cinta orang tuanya sama ini, malah justru yang anak nggak karuan ini sering memberikan ujian kepada orang tuanya. Malah yang 2 anak yang nggak dicintai inilah hidupnya malah bikin ketenangan buat si orang tua itu. Udah bicara lagi aja, jangan ngomong kita terlalu apa ya? Emang ini liga subuh sih. Terus Ustad, tips cara mengikhlaskan. Ntar, boleh ngerokok nggak sih? Nggak apa-apa, santai. Nggak boleh, Nggak jangan. apa-apa. Jahat ya. Lanjut. Pak Ustad, tips cara mengikhlaskan. Mengikhlaskan itu, yang pertama, ya itu dia, kalau gue belajar dari ilmu Al-Tamin Gwaris ini, bahwa kita nggak akan pernah bisa lari dari yang namanya takdir. Itu makanya dari awal tuh kita harus tahu tuh ilmu kehidupan kayak gitu. Jadi ada pertama yang namanya takdir, tapi ada yang bisa merubah takdir, yaitu doa. Jadi gue bisa paham tentang kenapa doa bisa merubah takdir, apa yang dimaksud dengan takdir. Jadi pernah ada satu ulama pernah datang tuh ke dalam penjara menjelaskan gitu, sampai gue tangkap kayak seakan-akan gini, kita semua nih, semua manusia sebenarnya udah ditulis nih cerita tulisan hidupnya nih, takdirnya kan, semua. Saurnya itu. Oh ya, ntar aja santai dulu. Nggak apa-apa, boleh taruh. Terima kasih ya. Iya. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua, kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu. Gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma kalau gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah, kayak gitu kok. Daging-dagingnya. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin, tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Jadi makanya balik tapi bukan masuk gara-gara kriminal. bukan angkat buruk, malah jadi baik takdirnya, kayak gitu berubah. Iya lagi. Iya, iya. Makasih Pak Ustad. Iya, iya. Kayak kita bicara yang lebih santai lagi nih, Iya. Ustadz Jojo. Bagaimana menyandang gelar Ustadznya Gen Z?
Aduh. Sebenarnya kalau Ustadz tuh hanya sematan orang, kok gue pribadi, gue merasa keberatan sebenarnya sama Ustadz karena gue pengen tetap mau ngobrol dekat sama orang. Kadang-kadang orang kalau tahu nih Ustadz ngobrol jadi sungkan. Iya. Apa Doa kayak aja gitu. ya kan? Iya, maksud gue juga udah kayak gini aja, maksud biar enggak, maksud gue pengen iya, maksud gue pengen ya deket aja kayak gini, kalau ketemu orang yang pernah main Dota ngobrol jadi asik, gak canggung gitu loh. Jadi pengen ngerasa deket juga sama orang. Karena mungkin kalau yang gue lihat ya Tat,